Tentunya materi yang akan saya sampaikan itu bagaimana kita menganalisis data yang diperoleh dengan percobaan dengan rancangan acak lengkap. Kita menganalisisnya dengan paket aplikasi SPSS. Oke. Nah, oke, saya buka dulu eh, aplikasi SPSS-nya ya. Jadi ini adalah aplikasi SPSS di mana kita punya hubungan dua variabel, yaitu varietas yang notabene varietas itu kategorinya nominal, ada eh, tiga varietas yang kita gunakan, dan responnya adalah hasil. Jadi varietas mempengaruhi hasil. Sebenarnya hasil ini kita tahu skala pengukurannya adalah eh, rasio ya, dan datanya adalah seperti ini. Jadi kan ini kita lihat varietasnya ada tiga, satu, dua, tiga. Jadi cara mengentry datanya dalam data view SPSS itu seperti ini. Jadi ada variable view, ya sheet-nya yang ada data view. Nah, jadi ini saya ambil dari bukunya Experimental Design and Analysis, Marvin Randall dan Thomas Bishop. Mungkin ini edisi pertama ya, teladan 23 itu. Jadi kira-kira bunyinya begini. Nanti kan ini ada seorang mahasiswa agronomi ya, kemudian menerima hasil dari percobaannya yang kalau dimasukkan dalam paket aplikasi SPSS itu caranya seperti ini ya. Jadi ada tiga varietas 1, 2, 3, dan diasumsikan bahwa varietas 1 ini adalah varietas standar yang kita sebut dengan varietas baku. Sedang 2 dan 3 itu mungkin bisa saja itu varietas baru ya. Sedangkan hasil di sini itu dalam pound per plot ya, dalam pound per plot, jadi LBS per plot, di mana kita tahu bahwa satu pound itu adalah 454 gram. Jadi begini cara menganalisisnya. Jadi kalau kita eh, klik tombol analyze ini, mungkin secara deskriptif dulu ya, secara deskriptif ini kita ingin eh, mengeksplor ya. Jadi sebelumnya begini, sebelumnya ini ada berada di sini ya. Kemudian kita tahu bahwa yang dependent itu adalah hasil, ini variabel yang dipengaruhi itu hasil. Jadi variabel yang mempengaruhi ini faktor listnya adalah varietas ya. Oke. Nah, di sini ada statistik ya. Statistik ini deskriptifnya mau dikeluarkan apa enggak, silakan ya. Ini kalau saya keluarkan, kemudian saya bikin selang kepercayaan 95%. Kalau mau diganti 99, boleh di sini 99 ya. Oke, siapa tahu ada outlier dan sebagainya ya. Kalau enggak ya enggak perlu ya. Oke, kemudian di plot ini di sini ada kebetulan ada normality plot with test ya. Normality plot with test. Jadi kita menguji normalitas sekalian ya. Kemudian jika diperlukan histogram dan diagram tangkai daunnya, ini diklik ya. Oke. Oke, dan jadi di sini kita klik continue saja. Di opsi ini kita tidak perlukan. Kemudian kita klik OK ya, kita klik OK begini. Kalau kita klik OK, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Yang satu. Nah, ini awalnya juga ada di sebelah kiri begini ya, awalnya. Jadi yang kita masukkan di dependent variable ini hasil. Hasilnya masuk ke sini dan varietasnya sebagai yang mempengaruhi fix. Karena kan tarafnya memang varietas 1, varietas 2, varietas 3 gitu ya. Jadi dari faktor yang sifatnya fix. Oke. Nah, kemudian sebetulnya ini dilewati juga bisa karena cuma satu faktor ya. Ini dilewati bisa. Kalau enggak ya di custom nanti dimasukkan di sini sebagai varietas gitu ya. Oke, kita lewati saja. Ya. Kalau mau di custom ya bisa aja begini. Dilewati masukkan. Nah, gini ya. Kemudian continue. Oke. Kalau di sini juga ada pilihan include intercept in the model. Nah, kita
Masukkan include karena di sini adalah untuk mengestimasi nilai rata-rata keseluruhan ya. Oke. Kemudian kontras diperlukan apa enggak? Nah, ini kalau kita menguji varietas terhadap hasil tadi ya, kita bisa milihnya misalnya difference ini ya. Oke. Continue. Kemudian plotnya, kita perlu plot apa enggak? Kalau enggak ya lewati. Kemudian post hoc. Nah ini, andaikan, ini sekalian saja, andaikan bahwa varietas ini mempengaruhi hasil, kita ingin mengetahui ya ini uji lanjutnya. Jadi kita masukkan varietas ini ke sebelah kanan, jadi post hoc analisis ini. Oke, nah ini kalau kita pilih, jadi awalnya kosong begini ya, awalnya kosong begini. Jadi kalau kita memilih pengujiannya ini dengan beda nyata jujur, beda nyata terkecil atau LSD, beda nyata jujur atau TUKI HSD. Ya, kemudian kalau kita menggunakan jarak berganda itu ada Duncan, ada SNK ya, ada Duncan, SNK. Kemudian tadi varietas satu itu sebagai varietas yang kontrol, kita ingin membandingkan varietas 2 dan 3 itu terhadap masing-masing terhadap satu. Kalau itu kita menggunakan uji yang namanya uji Danet, ya, uji Danet. Jadi ini kalau makanya dalam menentukan memposisikan perlakuan itu kalau ada yang ingin dibandingkan sebagai kontrol dengan Danet itu bisa ditempatkan di yang awal atau yang terakhir ya. Tadi saya tempatkan yang awal dan jangan di tengah-tengah ya. Oke. Nah, ujinya dua arah, apa ini khususnya yang Danet ya, di Danet ini dua arah apa satu arah, lebih kecil dari kontrol apa lebih besar dari kontrol. Saya gunakan dua arah ya. Oke, continue. Kemudian opsi lain ini kalau ini kita ingin menguji kehomogenen ya, ini homogeneity of variance. Uji kehomogenen tadi baru uji normalitas, ini uji kehomogenen ya. Kita bisa membuatnya di sini homogeneity test ya. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, jadi di bawah ini kita muncul ya. Jadi yang di awal tadi saya ulangi, yang di awal tadi ini adalah hasil dari statistik deskriptifnya ya, statistik deskriptif ya, hasil yang difilter menurut varietas. Jadi ada mean, median, varian, dan deviasi, minimum maksimum, ring, interquartile ring, skewness, kurtosis ya. Ini kemiringan, ini kelanjiban ya. Oke, kemudian ada tes normalitas ya, yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Ini hasilnya menunjukkan bahwa karena nilai signifikan baik menurut Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk itu lebih besar daripada katakanlah 5%, maka hipotesis nol diterima, yaitu data hasil berdistribusi normal. Ini histogramnya, ya. Ini maaf ya, jadi saya khawatir kalau ini tidak bisa dilihat oleh viewers ya. Nah, oke, ini saya ulang lagi ya, biar untuk meyakinkan ini apa namanya grafik kuantil to kuantil ya, kuantil to kuantil dari data tadi. Ini per varietas ya, ada 1, ada 2, ada 3, tergantung banyak varietasnya ya. Kemudian ini ada di trended normal, kemudian ini ada apa namanya box plot yang menunjukkan bahwa varietas 2 ini ternyata ada outlier ya, outlier. Oke, kemudian ini yang kedua, kalau kita ingin menguji apakah variannya homogen atau tidak, ini ya, kita menggunakan uji Levin test ya. Equality of error varian, jadi error variannya ini ya. Ini menunjukkan bahwa kan hipotesis yang diujinya adalah variannya homogen. H1-nya variannya tidak homogen. Nah, ini menunjukkan bahwa variannya homogen. Karena nilai signifikannya atau nilai peluangnya menghasilkan angka yang lebih besar daripada taraf nyata pengujian. Kalau kita gunakan konsisten yaitu 5% ya. Nah,
Dalam rencana lengkap, ini model yang digunakan adalah apa yang kita amati sama dengan rata-rata keseluruhan plus perlakuan plus galat. Ya. Nah, ANOVA-nya yang dimunculkan di SPSS ini seperti ini, sebetulnya ada kalau yang seperti biasanya, itu yang penting itu adalah ini perlakuan. Jadi perlakuan itu derajat bebasnya 2, ini jumlah kuadrat, ya. Ini kuadrat tengah, nilai F, ini signifikan. Ya, nilai signifikan. Bukan 0 sebetulnya, tapi nilainya sangat kecil, lebih kecil daripada 3 digit ini. Ya. Kemudian errornya, derajat bebasnya 27, ini jumlah kuadratnya, ini kuadrat tengahnya. Ini totalnya, ya, totalnya ada 30. Ini 30 itu kalau tidak terkoreksi. Jadi kalau terkoreksi menjadi 29. Terkoreksi ini bisa dicari dari bahwa 10,567 ini merupakan jumlah dari paritas plus error, ya, atau selisih antara total terkoreksi, total tidak terkoreksi dengan terkoreksinya. Koreksinya adalah ini, ya, koreksinya. Oke. Nah ini, jadi kalau corrected model ini, sorry, corrected model itu ya varietas karena cuma satu, ya. Nah sehingga di sini hasilnya adalah hipotesis 0 ditolak, ya. Karena nilai signya adalah sangat kecil. Oke. Dan di sini R kuadratnya cukup bagus 0,77, ya. Jadi varietas itu mempengaruhi, ya. Berpengaruh signifikan. Artinya hipotesis 0 yang mengatakan pengaruh varietas 1, 2, 3 itu sama, itu tidak benar. Artinya ada sepasang varietas yang pengaruhnya tidak sama. Yang mana yang nggak sama, itu melalui post hoc. Kita bisa menggunakan uji LSD atau beda nyata terkecil, beda nyata jujur. Ya. Nanti yang kita lihat adalah nilai signifikannya di sini. Kalau lebih kecil daripada 5%, ya signifikan. Jadi ini 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 1, 2 dan 3 gitu, ya. Jadi ini pasti simetris ini, ya. Ya, simetris. Kalau 1 dikurang 2 positif, 2 kurang 1 negatif gitu, ya. Nah, ini LSD-nya ini dan net. Jadi pembandingannya dengan 1 dengan 2, 1 dengan 3, ya. Nah, kemudian kalau menggunakan Duncan dan SNK ini, Duncan dan SNK, ya. Ini sudah terlihat bahwa kalau di sini artinya bahwa 1 dengan 3 ini, 1 dengan 1, varietas 1 dan 3 ini, itu tidak signifikan perbedaannya. Sedang 2 dengan 1, 2 dengan 3 ini signifikan, karena ini berada pada subset yang lain, ya. Sama halnya seperti ini. Jadi baik ini apa namanya dengan Tuki, ya, ini dengan tadi dengan SNK, ini dengan Duncan. Nih, ya, hasil kesimpulannya sama, 1 dengan 3 itu tidak signifikan perbedaan rata-ratanya, sedang 2 itu berbeda dengan yang lain. Oke, nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dengan SPSS kita bisa menganalisis rencana lengkap, termasuk menguji asumsi dan ANOVA-nya. Terima kasih.